Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Alex Christian. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas sebuah materi dari mekanika tanah berjudul penurunan segera. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Teman saya adalah Muhammad Zulhad Syaputra dan Novi Argita. Setiap penambahan beban di permukaan tanah akan menyebabkan lapisan tanah berubah. Jadi di sini sudah sewajarnya apabila tanah mengalami perubahan yang diakibatkan dari bebannya sendiri dan dari beban tanah itu sendiri. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yaitu 3 proses penurunan. Yang pertama adalah penurunan segera. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang kedua adalah penurunan konsolidasi primer, bisa juga dikatakan sebagai penurunan primer. Dan yang ketiga adalah penurunan konsolidasi sekunder. Jadi, apa penurunan itu sebenarnya? Penurunan sendiri terjadi karena perubahan deformasi pada soil partikel dan pengeluaran air pada rongga tanahnya. Jadi secara umum kita dapat menyimpulkan kalau penurunan yang dimaksud merupakan suatu penurunan yang terjadi di dalam tanah. Oleh karena itu, penurunan wajib kita perhatikan. Misalkan saat kita mendesain sesuatu, kalau kita bisa mempertimbangkan suatu penurunan, itu paling tidak kita harus mempertimbangkan batasan izin dari penurunan itu sendiri. Supaya apa? Supaya struktur di bagian bawahnya bisa menahan beban di atas. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tanah sendiri terbagi menjadi beberapa macam jenis. Ada tanah berbutir kasar dan ada tanah berbutir halus. Untuk tanah berbutir kasar, dia tidak akan mengalami penurunan konsolidasi karena kecepatan pengaliran airnya itu sangat cepat. Sedangkan pada tanah berbutir halus, pada larau dan lempung, dia itu memiliki sebuah keistimewaan karena mereka memiliki daya lekat. Jadi dapat kita simpulkan karena butirannya halus, air itu akan lebih susah keluar dari dalam tanah. Perkenalkan, nama saya Novi Argita Damayanti, NIM D101181037. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penurunan segera. Penurunan segera adalah penurunan yang terjadi pada tanah berbutiran kasar dan berbutiran halus kecil atau juga termasuk tanah yang tidak jenuh. Penurunan segera sendiri biasanya disebut juga dengan penurunan yang elastis, dikarenakan tanah yang bersifat elastis dan terkadang tidak dapat diperkirakan besarnya. Pada penurunan ini, pondasi terletak pada tanah yang granular. Dalam arti lain, penurunan segera terjadi seketika pada saat pembebanan atau pada jangka waktu yang pendek dan tanpa mengurangi kadar air pada tanah. Penurunan segera ini besarnya tergantung pada tipe pondasi dan tipe material. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah suatu pondasi yang memikul beban rata dan memiliki material yang elastis seperti tanah lempung. Pondasi ini akan mengalami penurunan yang berbentuk cekung. Selanjutnya, ini adalah pondasi yang kaku dan memiliki material yang elastis seperti tanah lempung. Pondasi ini akan mengalami penurunan yang merata dan pada bidang sentuh akan mengalami pendistribusian ulang. Nah, selanjutnya yaitu bentuk dari penurunan dan distribusi pada bidang sentuh di antara pondasi dan permukaan tanah seperti yang dijelaskan tadi. Maka modulus elastisitas dari tanah tersebut adalah konstan untuk seluruh kedalaman lapisan tanah. Misalnya, untuk lapisan tanah yang berkohensi, maka modulus elastisitas akan bertambah besar apabila kedalamannya bertambah juga, di mana tekanan di samping pada permukaan tepi ternyata lebih kecil. Pasir di tepi pondasi lentur akan tertekan keluar dan membuat kurva defleksi dari pondasi tersebut menjadi berbentuk cembung yang menghadap ke bawah. Distribusi tekanan pada bidang sentuh untuk pondasi lentur dan pondasi kaku yaitu sama seperti dengan penurunan pada pasir yang ditunjukkan pada gambar berikut. Saya Muhammad Zulhad Saputra. Saya akan menjelaskan tentang penurunan segera. Penurunan segera terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama akibat beban terbagi rata pada luasan lingkaran fleksibel di permukaan. Yang kedua, penurunan segera pada pondasi 4 persegi panjang fleksibel. Yang ketiga, penurunan segera akibat beban terbagi rata luasan fleksibel pada lapisan dengan tebal terbatas. Yang keempat, penurunan segera pada pondasi kaku. Yang kelima, perkiraan penurunan pada tanah
pasir dengan korelasi empiris. Saya akan menjelaskan poin 1 sampai 3. Yang pertama, akibat beban terbagi rata pada luasan lingkaran fleksibel di permukaan. Jika tanah elastis dengan tebal tak berhingga, penurunan akibat beban terbagi rata pada luasan fleksibel yang terbentuk lingkaran dengan jari-jari R, rumusnya adalah sebagai berikut. SI sama dengan Qn dikali R per E dikali IR. Beban lingkaran fleksibel rumusnya adalah SI sama dengan 2Qn dikali R per E dikali dalam kurung 1 min mu kuadrat tutup kurung. Yang kedua, penurunan segera pada pondasi 4 persegi panjang fleksibel. Penurunan segera pada sudut dari beban berbentuk luasan 4 persegi panjang fleksibel rumusnya adalah sebagai berikut. SI sama dengan 2 dikali Qn dikali B per E dikali dalam kurung 1 dikurang mu kuadrat tutup kurung dikali IP. Ketiga, penurunan segera akibat beban terbagi rata luasan fleksibel pada lapisan dengan tebal terbatas. Penurunan segera akibat luasan beban 4 persegi panjang yang terletak pada lapisan tanah dengan tebal H yang terletak di atas lapisan yang keras. Rumusnya adalah sebagai berikut. SI sama dengan Qn per E dikali IP dikali B. Dengan IP adalah buka kurung 1 dikurang mu kuadrat tutup kurung dikali F1 ditambah buka kurung 1 dikurang mu dikurang 2 mu kuadrat tutup kurung dikali F2. 4. Penurunan segera pada pondasi kaku. Penurunan segera pada pondasi kaku di permukaan 7% lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pondasi fleksibel dengan dimensi yang sama. Sehingga pondasi kaku sama dengan 0,93 dikali dengan penurunan rata-rata fleksibel. Yang kelima yaitu perkiraan penurunan pada tanah pasir dengan korelasi empiris. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perkiraan penurunan dengan menggunakan hasil uji plat beban. Teraski dan Peck pada tahun 1967 menyarankan persamaan penurunan untuk pondasi pada tanah pasir dengan intensitas beban Q dan lebar B adalah penurunan pondasi sebenarnya sama dengan 2 dikali lebar plat sebenarnya per lebar plat sebenarnya ditambah lebar plat pengujian dipangkatkan 2 dikali dengan penurunan pada uji plat beban. 2. Perkiraan penurunan dengan menggunakan hasil uji SPT. Meyerhof pada tahun 1965 mengadakan hasil uji SPT dengan menggunakan persamaan. Yang pertama yaitu untuk lebar pondasi lebih kecil dari 1,2 meter. Dengan merumuskan penurunan segera sama dengan 4 dikali intensitas beban per jumlah pukulan. Yang kedua yaitu untuk lebar pondasi lebih besar dari 1,2 meter. Dengan penurunan segera sama dengan 6 dikali intensitas per jumlah pukulan dikali lebar pada pondasi per lebar pondasi ditambah 1 dipangkatkan 2. Yang kedua yaitu persamaan dari Boyles pada tahun 1977. Yang pertama yaitu untuk pondasi lebih kecil dari 1,2 meter, penurunan segera sama dengan 2,5 dikali intensitas beban per jumlah pukulan. Yang kedua yaitu untuk lebar pondasi lebih dari 1,2 meter. Penurunan segera sama dengan 4 dikali intensitas beban per jumlah pukulan dikali lebar pondasi per lebar pondasi ditambah 1 dipangkatkan 2. Hubungan empiris untuk penurunan pondasi yang dirumuskan oleh Suttle dan Sherif pada tahun 1973 dan Meyerhof pada tahun 1974 didapatkan untuk pasir dan kerikil yaitu penurunan segera sama dengan intensitas beban dikali dengan akar dari lebar pondasi per 2 dikali dengan jumlah pukulan. Yang kedua yaitu untuk pasir belanau. Penurunan segera sama dengan intensitas beban dikali akar dari lebar pondasi per jumlah pukulan. Yang ketiga, perkiraan penurunan menggunakan hasil uji penetrasi kerucut statis atau sondir. Penurunan pondasi pada tanah granuler dari hasil uji sondir di Byrne dan Martin pada tahun 1957 mengusulkan persamaan angka koherensi dikaitkan dengan persamaan Bushman. Dengan persamaan,
Angka pemampatan sama dengan 1,5 dikali dengan tahanan krucostatis per tekanan overboost efektif. Faktor koreksi kedalaman. C1 sama dengan 1 dikurang 0,5 dikali P0 per Q. P0 sama dengan overboost efektif pada dasar pondasi, sedangkan Q adalah beban neto pada dasar pondasi. Faktor koreksi akibat rangka dihitung sama dengan C2 sama dengan 1 ditambah 0,2 log dikali dengan T per 0,1. T sama dengan waktu yang ditinjau dinyatakan dalam tahun. Hubungan N dan QC disarankan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lanau. Lanau berpasir dan sedikit kohesif. N sama dengan 2 QC. Yang kedua yaitu pasir bersih, halus, sampai dengan sedang, sedikit berlanau. N sama dengan 3,5 QC. Yang ketiga yaitu pasir kasar, sedikit berkerikil, sama dengan Q5 QC. Yang keempat yaitu kerikil atau sedikit berpasir, N sama dengan 6 QC.